lagi bersama kami di Telsa TV. Oke, di sini kita akan bertanya jawab seputaran tentang topik-topik yang sudah kita buat ya. Apa itu? Topik yang kita buat ada dua, yaitu topik tentang media sosial dan konten digital. Oke, dua topik itu kenapa kita memilih dua topik itu? Ya karena di era-era saat ini banyak sekali orang yang menggunakan media sosial dan konten digital. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita lanjut ke tanya jawabnya. Topik pertama yang akan kita bahas adalah media sosial. Oke, pertanyaannya dari saya dulu ya. Oke. Menurutmu apa sih media sosial itu? Menurut saya, media sosial yaitu platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan membuat konten secara online. Media sosial dapat berupa situs web atau aplikasi. Oke. Nah, kalau boleh tahu, apa saja tujuan media sosial? Tujuan media sosial umumnya bisa digunakan untuk media pertemanan, media informasi, media hiburan, dan dapat untuk keperluan bisnis. Oke, lanjut ya. Fungsi dari media sosial itu apa? Nah, media sosial dapat kamu gunakan untuk berbagai tujuan, seperti berbagi informasi tentang diri sendiri atau juga bisa tentang bisnis kamu bersama orang lain. Menciptakan koneksi antara orang-orang yang memiliki kesamaan minat dengan kamu. Ternyata hampir sama-sama tujuan ya? Iya, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu bagaimana cara mengatasi kecanduan media sosial? Cara mengatasi kecanduan media sosial. Yang pertama, memulai hobi baru yang tidak berkaitan dengan media sosial. Dua, membuat jadwal atau membatasi waktu untuk bermainan media sosial. Ketiga, memperbanyak aktivitas di luar rumah. Keempat, meletakkan gadget yang jauh dari genggaman. Kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Oke, pertanyaan keberapa ini? Tiga ya? Tiga. Oke. Menurutmu apa contoh media sosial? Nah, contoh media sosial yang populer di Indonesia saat ini yaitu Facebook, Instagram, terus ada WhatsApp, TikTok, Telegram, Twitter, dan YouTube. Banyak sekali ya. Iya. Di luar topik, media sosial favoritmu apa nih? Kalau saya lebih ke Instagram. Kenapa itu? Ya karena Instagram itu selain untuk sarana hiburan juga bisa untuk berbisnis. Benar sekali, oke. Lanjut. Menurut kamu, apakah media sosial mengalami perkembangan dari zaman ke zaman? Iya, menurutku iya, media sosial terus berevolusi. Keberadaannya multifungsi, tak sekedar menjalani relasi, tapi juga menghasilkan keuntungan ekonomi. Khususnya bagi penggunanya, media sosial terus berevolusi dari sisi jenis dan fungsinya. Seringnya berkembang zaman, pengguna media sosial semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Oke. Nomor 4 ya. Pertanyaan nomor 4, sorry. Iya. Menurutmu TikTok berdampak negatif atau positif? Menurut saya ada dampak negatif dan positifnya tersendiri ya Kak. Oke. Untuk positif itu bisa menjadi sarana hiburan, sebagai wawasan, terus tempat untuk belajar juga. Untuk dampak negatifnya itu seringkali dibuat untuk berita-berita hoax. Oh iya, benar-benar. Iya begitu. Lanjut. Apa manfaat media sosial? Oke, manfaat media sosial yang pertama menjunjung tinggi etika dan komunikasi, berselektif dalam menyebarkan informasi, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke publik, bijak dalam mengatur waktu online, jangan lupa hak cipta. Hati-hati menyebarkan data pribadi. Oke, itu aja ya pertanyaan-pertanyaan seputar media sosial. Selanjutnya kita lanjut ke topik 2. Oke, topik 2 kita akan membahas tentang konten kreator atau konten digital. Maaf ya, salah. Oke.
Kita akan basa-basi dulu atau langsung pertanyaan? Lebih baik langsung pertanyaan saja. Oke, pertanyaan ya. Dari saya lagi ya. Ya. Menurutmu podcast termasuk konten nggak sih? Ya, menurut saya podcast termasuk konten digital. Podcast adalah konten audio digital yang bisa diunduh dan didengar kapan saja dan di mana saja. Oke. Podcast merupakan salah satu contoh konten digital yang populer di era modern. Lanjut. Terus Kak, apa saja langkah-langkah untuk membuat konten digital? Langkah-langkah, ini saya dapat dari web ya. Jadi ini bukan menurut saya, soalnya saya bukan konten kreator, jadi kita cari di web. 8 cara membuat konten berkualitas dan menarik. Pertama, membuat konten orisinal, melakukan riset konten, melakukan riset keyword, fokus pada pembuatan heading yang kuat, temukan perspektif yang unik, isi konten yang menarik, berkomunikasi lebih baik dengan menambahkan gambar dan video, memilih sumber informasi yang akurat. Oke, lanjut. Konten digital dapat berupa apa saja ya? Menurut saya konten digital adalah informasi yang disampaikan melalui media sosial dan dapat merupakan berbagai format seperti teks, gambar, audio, video, infografis, dan animasi. Oke. Terus bagaimana peran konten digital dalam meningkatkan citra merek atau branding yang kuat? Maksimalkan media sosial, buatlah konten menarik, pembayaran yang efektif, memberi respon cepat dan tepat, membuat press relance itu. Oke. Lanjut. Apa peran utama konten dalam pemasaran digital? Peran utama konten dalam pemasaran digital adalah untuk menarik perhatian audiens, memberikan informasi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, apa saja kelebihan konten digital? Kelebihan dari konten digital dapat menyampaikan pesan yang sangat terarah dan personal ke audiens yang disasar. Misalnya dengan memanfaatkan data demografi dan perilaku. Itu ya. Lanjut. Menurutmu konten digital itu penting nggak sih? Ya, konten digital sangat penting karena dapat membantu menyampaikan informasi menarik, perhatian, dan membangun hubungan dengan audiens. Kenapa tuh? Ya, karena memberikan informasi yang berharga, mengedukasi, menghibur, hingga mempengaruhi perilaku dan keputusan pembaca. Oke. Terus apa saja kekurangan konten digital? Kekurangan konten digital hanya bisa diakses jika memiliki perangkat seperti laptop atau gadget. Jadi nggak bisa apa-apa. Oke, lanjut aja ya guys. Ciri-ciri informasi digital. Oke, ciri-ciri informasi digital adalah tidak bergantung pada media fisik, terus mudah dibagi dan dikombinasikan, mudah diubah, mudah diukur dan dianalisis, rentan terhadap manipulasi, berada dalam jejaringan internet. Oke. Apa manfaat konten digital? Manfaat dari konten digital adalah untuk menarik perhatian audiens, memberikan informasi yang berharga, mengedukasi, menghibur, hingga mengaruhi perilaku dan putusan pembaca. Salah satu bentuk penggunaan konten digital adalah konten digital marketing. Oke, sudah habis ya pertanyaan dari kita. Dan itu adalah tanya jawab tentang media sosial dan konten digital. Oke, sudah lama sekali ya kita tanya jawab. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika kita banyak ketawanya ya guys ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bye bye.